Halo guys, kembali lagi bersama gue Bo Film. Kali ini gue akan ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Titanic 1997. Film ini berdasarkan kisah nyata dari salah satu penumpang Titanic yang selamat. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan para ilmuwan yang sedang meneliti tenggelamnya kapal Titanic. Para ilmuwan itu pun menemukan sebuah berangkas, lalu mereka membawa berangkas itu ke kapal bersama dengan barang lainnya. Dan mereka mencoba untuk membuka berangkas itu yang berisi lukisan seorang perempuan. Lalu kabar itu pun tersebar luas di televisi. Scene diperlihatkan di rumah seorang nenek, dan nenek itu pun melihat berita yang ada di televisinya. Lalu sang nenek pun menangis seakan teringat dengan masa lalunya. Dan sang nenek meminta cucunya agar segera menelpon para ilmuwan itu. Lalu sang nenek berkata bahwa foto yang ditemukan itu adalah foto dirinya. Para ilmuwan yang mendengar itu, mereka segera menjemput sang nenek dan membawanya ke kapal. Lalu sang nenek menceritakan sebuah kisah di masa lalu tentang dirinya. Dan scene diperlihatkan pada tahun 1911, di mana pada saat itu kapal Titanic akan segera diuji coba berlayar. Warga dan para bangsawan berbondong-bondong datang untuk mencoba dan melihat kapal itu berlayar. Lalu datanglah sebuah mobil keluarga bangsawan dan seorang wanita cantik turun dari mobil itu yang bernama Rose bersama dengan tunangannya, dan keluarga bangsawan itu pun segera menaiki kapal Titanic itu. Di saat yang bersamaan di bar ada dua orang pria yang bernama Jack dan Fabrizio yang sedang bertaruhan untuk memenangkan dua tiket kapal Titanic. Mereka pun berhasil memenangkan pertaruhan itu dan mendapatkan dua tiket kapal Titanic itu. Lalu seorang pria mengatakan kepada Jack dan temannya bahwa kapal Titanic akan segera berangkat 5 menit lagi. Jack dan Fabrizio pun segera berlari menuju kapal Titanic itu. Dan kapal Titanic yang mewah itu akhirnya berlayar untuk pertama dan terakhir kalinya. Akan tetapi para penumpang kapal Titanic itu tak menyadari bahwa itu akan menjadi malam terakhir mereka melihat matahari. Lalu kapten kapal itu berkata kepada krunya untuk segera mencoba tenaga mesin kapal yang mewah itu. Lalu Jack dan Fabrizio itu pun mencari kamar tidurnya. Pada saat yang bersamaan di kamar mewah khusus para bangsawan, terlihat Rose yang sedang merapikan kamar tidurnya. Dan pada saat Rose sedang makan bersama dengan keluarga tunangannya itu pun, lalu Rose tiba-tiba merokok di depan keluarga dan calon tunangannya itu, yang kita sebut saja sebagai Paul. Rose pun terlihat sangat kesal oleh calon tunangannya itu. Rose melakukan itu karena ia tak mau dijodohkan oleh keluarganya. Karena itulah Rose tak bisa bebas memilih pria yang ia mau. Scene berlanjut pada saat Jack sedang menggambar dan menikmati suasana di pinggir kapal. Lalu Jack melihat Rose, si wanita cantik itu, dan Jack pun terlihat begitu terpesona dengan kecantikannya si Rose. Sampai-sampai Jack gak berkedip sama sekali nih guys. Pada malam harinya terlihat Rose yang sedang berlari ke arah pinggir kapal. Rose terlihat begitu frustasi dan ingin mencoba melakukan bunuh diri. Dan pada saat yang bersamaan terlihat Jack yang sedang menikmati suasana malam. Lalu Jack melihat Rose yang sedang berdiri di pinggir kapal. Jack mencoba untuk mendekati si Rose. Lalu Jack pun membujuk dan berkata kepada Rose bahwa air di bawah sana sangatlah dingin. Bila Rose melompat, ia tak akan langsung mati, akan tetapi ia akan kedinginan dan mati secara perlahan. Rose yang mengetahui hal itu, ia langsung mengurungkan niatnya. Lalu Jack membantu Rose untuk menjauh dari tepi kapal, dan mereka berdua pun berkenalan. Pada saat Rose akan naik, kakinya Rose terpleset dan hampir jatuh dari kapal. Lalu Rose pun berteriak meminta tolong. Penjaga kapal yang mendengar teriakan Rose, mereka segera menghampiri arah suara itu. Dan Jack pun meminta agar Rose tak panik. Lalu Jack segera menarik Rose dan berhasil menyelamatkannya. Pada saat penjaga kapal datang dan melihat posisi itu, mereka mengira bahwa Jack sedang akan memperkosa Rose. Lalu Jack pun dihadapkan pada Paul. Jack hampir saja ditahan oleh anak buahnya Paul. Akan tetapi Rose menjelaskan bahwa Jack tidak sedang memperkosanya. Jack justru menyelamatkannya di saat Rose sedang menikmati suasana di pinggir kapal. Paul yang mengetahui hal itu, ia membebaskan Jack. Lalu Jack pun diundang di acara makan malam bersama mereka. Di saat Rose sedang duduk di kamarnya, ia dihampiri oleh Paul. Lalu Rose diberikan kalung berlian yang sangat cantik. Paul memberikan itu agar Rose mau membuka hatinya. Akan tetapi Rose terlihat begitu bimbang. Lalu saat pagi harinya Rose menemui Jack. Rose mengucapkan terima kasih kepada Jack karena semalam Jack telah menyelamatkannya. Dan Rose bercerita tentang dirinya yang akan dijodohkan oleh keluarganya. Karena itulah Rose tak bebas memilih pria yang ia mau. Jack yang mendengar hal itu, lalu Jack menyemangati Rose biar Rose ini gak galau nih guys. Lalu Rose pun melihat buku yang dibawa Jack dan Rose sangat terpesona melihat lukisannya si Jack itu.
Jack dan Rose mengobrol hingga sore hari. Mereka berdua terlihat sangat akrab. Lalu Jack pun mengajari Rose suatu hal yang para bangsawan tak lakukan, yaitu caranya meludah yang benar. Tetapi saat Rose dan Jack sedang asik berduaan itu pun, lalu tiba-tiba ibunya Rose datang. Dan Rose pun memperkenalkan Jack ke ibunya. Akan tetapi ibunya Rose terlihat sangat tak suka kepada Jack. Lalu pada saat makan malam tiba, Rose pun kagum dengan Jack karena Jack bisa terlihat seperti para bangsawan lainnya. Dan setelah makan malam selesai, Jack diam-diam mengajak Rose untuk menghadiri pesta yang sebenarnya. Lalu Jack membawa Rose ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah pestanya orang-orang sederhana. Lalu Jack mengajak Rose untuk berdansa bersama dan Rose pun sangat menikmati acara pesta pada malam itu. Keesokan harinya, saat Rose dan Paul sedang sarapan, Paul sangat marah kepada Rose karena ia mengetahui Rose diam-diam bertemu dengan Jack. Lalu di kamar, ibunya Rose meminta agar Rose mau dijodohkan dengan Paul karena ia adalah anak dari bangsawan yang sangat terpandang. Ibunya terpaksa menjodohkan Rose dengan Paul agar keluarganya terbebas dari hutang. Keesokan harinya, Jack nekat ingin menemui Rose yang sedang berdoa di sebuah kapel bersama keluarganya. Akan tetapi ia dihadang dan diusir oleh para penjaga. Pada saat Rose sedang berjalan, lalu tiba-tiba Jack menariknya ke sebuah ruangan. Lalu Jack mengatakan kepada Rose bahwa ia jatuh cinta kepada Rose. Akan tetapi Rose mengatakan bahwa ia tak bisa karena Rose sudah bertunangan oleh Paul dan akan segera menikah. Pada saat Jack sedang galau di ujung kapal, Rose tiba-tiba menghampiri si Jack. Rose mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan berkata bahwa Rose mau bersama dengan Jack. Lalu Rose mengajak Jack untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat Jack sedang di kamarnya Rose, lalu tiba-tiba Rose meminta Jack untuk menggambar dirinya hanya menggunakan kalung dan tanpa busana sama sekali. Dan setelah Jack menggambarkan Rose, lalu tiba-tiba anak buahnya Paul datang dan mereka berdua ketahuan. Akan tetapi Rose dan Jack berhasil kabur dari kejaran anak buahnya Paul itu. Lalu mereka berdua pun sampai di sebuah ruangan penyimpanan barang-barang mewah. Lalu mereka berdua bersembunyi di sebuah mobil dan mereka berdua melakukan mantap-mantap. Pada saat yang bersamaan, Paul mendatangi kamarnya Rose. Paul menemukan sebuah lukisan Rose di dalam berangkas. Dan Paul yang mengetahui Rose berselingkuh dengan Jack, ia sangat marah dengan Rose dan Jack itu. Lalu anak buahnya Paul mencari keberadaan Rose dan Jack. Dan anak buahnya Paul menemukan tanda bekas tangan Rose di kaca mobil. Rose dan Jack yang sedang bermesraan di luar kapal itu, mereka tak menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bertemu. Pengawas kapal yang melihat bahwa di depan ada gunung es, mereka langsung menyampaikan kepada kru kapal lainnya dan kru kapal Titanic berusaha membelokkan kapal besar itu. Akan tetapi kapal itu tak berhasil dibelokkan. Lalu kapal Titanic itu pun menabrak gunung es itu. Karena insiden itulah yang menyebabkan bagian bawah kapal bocor dan rusak, yang membuat air masuk melalui ruangan bawah kapal. Para penumpang kapal Titanic itu tak menyadari bila air secara perlahan menenggelamkan kapal Titanic itu. Pada saat Jack akan mengantarkan Rose ke kamarnya, anak buahnya Paul diam-diam memasukkan kalung berlian milik Rose ke dalam saku jaketnya Jack itu. Pada saat Rose dan Jack sampai di kamarnya Rose, Paul langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeledah jaketnya si Jack. Dan anak buahnya Paul itu menemukan kalung berlian milik Rose di saku jaketnya Jack itu. Lalu Paul memfitnah Jack sebagai pencuri. Rose yang melihat itu, ia tak menyangka bila Jack tega melakukan itu. Lalu Jack pun menjelaskan kepada Rose bahwa ia sama sekali tak melakukannya. Jack mengatakan bahwa Paula yang telah menjebaknya. Lalu Jack pun ditahan oleh anak buahnya Paul itu. Pada saat yang bersamaan, kapten menjelaskan kepada krunya bahwa kerusakan di bagian bawah kapal sangatlah parah, yang membuat air masuk sangat cepat dan akan segera menenggelamkan kapal Titanic itu. Lalu sang kapten berkata bahwa kapal Titanic itu tak akan bertahan lama lagi. Lalu kapten meminta agar semua penumpang kapal Titanic itu dievakuasi. Pada saat itu juga Rose yang sedang dihukum oleh Paul. Paul sangatlah marah karena mengetahui Rose telah berselingkuh dengan Jack. Lalu anak buahnya Paul datang dan mengevakuasi mereka berdua. Saat Rose dan Paul sedang berjalan, ia bertemu dengan sang kapten. Lalu Rose bertanya kepada kapten apa yang sebenarnya terjadi. Kapten mengatakan bahwa kapal Titanic itu tak akan bertahan lama lagi dan sang kapten meminta agar Rose dan keluarganya segera menaiki sekoci. Lalu Jack yang sedang ditahan,
Ia dihajar lalu ditinggalkan dalam keadaan terborgol oleh anak buahnya Paul. Pada saat Rose, ibunya, dan Paul akan segera menaiki kapal Scotchy, lalu tiba-tiba Rose pun nekat melawan Paul lalu kabur mencari keberadaan Jack. Dan Rose pun berteriak memanggil nama Jack. Dan Jack yang mendengar ada suara Rose, ia juga berteriak memanggil nama Rose. Lalu mereka berdua berhasil bertemu kembali. Lalu Rose pun berusaha mencari cara agar dapat melepaskan borgolnya si Jack. Dan Jack mengarahkan Rose agar ia meminta tolong kepada orang lain. Lalu Rose pun mengikuti arahannya si Jack. Tetapi pada saat Rose sedang mencari bantuan, ia tak juga menemukan orang lain yang mau membantunya. Lalu Rose pun melihat ada sebuah kapak dan ia pun mengambilnya. Dan Rose kembali menemui si Jack, akan tetapi hampir semua ruangan itu terendam banjir. Rose pun tak pantang menyerah agar ia bisa menyelamatkan kekasihnya itu. Dan Rose berhasil melepaskan borgol yang ada di tangannya si Jack. Lalu mereka berdua berhasil keluar dari ruangan itu. Pada saat Jack dan Rose sedang mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Fabrizio. Lalu Fabrizio itu mengatakan kepada Jack bahwa mereka semua tak dapat keluar karena pintu telah ditutup dan ditahan oleh para penjaga. Lalu Jack dan temannya itu bekerja sama untuk mendobrak pintu yang menghalangi itu menggunakan kursi. Dan mereka semua akhirnya berhasil keluar. Lalu Rose dan Jack pun mengantri agar dapat menaiki Scotchy. Paul pun diberitahu oleh anak buahnya bahwa ia menemukan Rose yang sedang mengantri untuk menaiki Scotchy bersama dengan Jack. Pada saat mereka akan menaiki Scotchy, tugas mengatakan bahwa Scotchy itu hanya dapat dinaiki oleh perempuan dan anak kecil saja. Rose yang mendengar itu, ia berkata kepada Jack bahwa ia tak mau meninggalkan Jack seorang diri. Lalu tiba-tiba Paul pun datang memakaikan jaket untuk Rose. Dan Jack pun menenangkan Rose dan membujuk Rose agar ia mau menaiki Scotchy. Jack berkata bahwa ia akan baik-baik saja. Lalu Paul berkata kepada Rose bahwa Jack akan ikut naik Scotchy bersama dengan Paul. Pada saat Rose dan Jack akan berpisah, lalu tiba-tiba Rose nekat melompat dari Scotchy agar Rose tak berpisah dengan si Jack. Jack yang melihat Rose melompat itu pun berteriak memanggil nama Rose. Lalu Jack pun mencari keberadaan Rose dan akhirnya mereka berdua pun berhasil bertemu kembali. Paul yang melihat Jack dan Rose itu pun ia sangatlah sakit hati. Lalu Paul pun nekat merebut pistol milik anak buahnya itu. Lalu Paul mengejar dan menembaki mereka. Akan tetapi Jack dan Rose berhasil selamat dari kejarannya si Paul. Pada saat Jack dan Rose berhasil selamat dari kejarannya Paul, mereka berdua terjebak di pintu yang terkunci dengan air yang terus mengalir memenuhi ruangan itu. Dan ada seorang kru kapal yang lewat. Lalu Jack dan Rose pun memanggil pria itu dan meminta tolong agar pria itu mau menolong dan membukakan pintu itu. Karena air sudah hampir penuh, pria itu panik lalu menjatuhkan kuncinya dan pria itu pergi meninggalkan Rose dan Jack. Rose dan Jack hampir saja terpisah karena air telah memenuhi seluruh ruangan itu. Tetapi mereka berhasil selamat dan keluar dari ruangan itu. Di luar, para penumpang kapal memaksa petugas agar mereka dapat menaiki Scotchy. Dan petugas itu pun tanpa sadar menembak temannya si Jack yang membuat ia langsung tewas seketika. Lalu pada saat Rose dan Jack sedang mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan kapten. Dan sang kapten meminta maaf kepada Rose karena ia tak membuat kapal yang baik. Dan sang kapten pun memberikan Rose sebuah jaket pelampung miliknya. Lalu Rose dan Jack pun pergi meninggalkan sang kapten sendirian. Di luar, para penumpang kapal, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Lalu pada saat Fabrizio akan menyelamatkan diri, ia tewas tertimpa reruntuhan kapal Titanic itu. Terlihat kapal Titanic itu sudah terendam sebagian badannya. Lalu Rose dan Jack pergi menuju ujung kapal. Dan Rose mengatakan di mana tempat itulah pertama kalinya mereka bertemu. Lalu tiba-tiba kapal Titanic itu terbelah menjadi dua bagian. Lalu kapal Titanic itu menjadi miring 180 derajat yang membuat kapal Titanic itu tenggelam lebih cepat. Rose dan Jack pun saling berpegangan tangan agar mereka berdua tak terjatuh. Saat kapal Titanic akan tenggelam, Jack meminta Rose agar ia selalu menggenggam tangannya si Jack agar mereka berdua tak terpisah.
Saat kapal Titanic itu tenggelam, Rose dan Jack hampir saja terpisah dan mereka berdua berhasil bertemu kembali. Lalu mereka menemukan lemari yang hanya mampu menopang satu orang saja. Jack meminta agar Rose lah yang menaikinya. Jack meminta Rose saling menggenggam tangan agar mereka berdua tetap bersama. Lalu pada malam yang sangat dingin, Rose berkata bahwa ia sangatlah kedinginan. Dan Rose juga mengatakan kepada Jack bahwa ia sangat mencintai Jack. I love you, Jack. Lalu Jack pun meminta Rose untuk berjanji agar Rose tetap bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya untuk anak dan cucunya nanti. Lalu Jack meminta agar Rose tak melepaskan genggaman tangannya Jack sampai ada bantuan tiba. Pada saat bantuan tiba, Rose pun mencoba untuk membangunkan Jack. Akan tetapi Jack telah meninggal dunia. Rose terlihat sangat sedih dan putus asa dengan kepergiannya Jack itu. Akan tetapi Rose teringat janjinya dengan Jack bahwa ia harus tetap hidup. Lalu Rose pun melepaskan genggaman tangannya Jack. Rose dan Jack pun berpisah untuk selamanya. Lalu pada akhir film diperlihatkan sang nenek yang melepaskan kalungnya itu bersama dengan kenangannya. Lalu di tempat tidur, sang nenek mengembuskan nafas terakhirnya dan dapat beristirahat untuk selamanya.